Baik, kita akan bahas materi mengenai asiditas, alkalinitas pada air dan nira. Nah, air terutama air pengisi boiler, kemudian nira ini adalah bahan proses selama produksi di pabrik gula. Asiditas adalah kapasitas air untuk menetralisir ion OH- seperti halnya larutan buffer. Asiditas ini merupakan pertahanan air terhadap pembasaan. Nah, asiditas terjadi sebagai akibat hadirnya asam lemah. Kontributor utama asiditas adalah CO2 dan H2S yang sangat volatil, sehingga pengukuran asiditas dilakukan segera mungkin dan bila memungkinkan dilakukan di tempat pengambilan sampel, sehingga tidak ada jeda waktu analisis misalnya dilakukan di laboratorium. Gas CO2 yang berasal dari atmosfer atau yang berasal dari aktivitas penguraian zat organik oleh mikrobia atau mikroorganisme akan menyebabkan asiditas di dalam air. Karena gas tersebut akan berdifusi dan bereaksi dengan air membentuk asam karbonat yang bersifat asam. Nah, kemudian alkalinitas adalah pengukuran terhadap kemampuan suatu cairan atau larutan untuk menetralisir asam. Alkalinitas pada suatu lingkungan perairan alami sebagian besar disebabkan oleh hidroksida dalam air, ion karbonat, dan juga bikarbonat. Ketiga ion tersebut di dalam air akan bereaksi dengan ion hidrogen sehingga menurunkan keasaman dan kemudian menaikkan pH dari air tersebut. Nah, yang pertama kita coba review mengenai asiditas, alkalinitas pada air. Seperti kita ketahui, untuk kebutuhan air di pabrik terutama digunakan untuk air pengisi boiler dan air boiler. Nah, kalau misalnya kita ingat masalah yang timbul karena kualitas air yang buruk, baik itu air boiler maupun air pengisi boiler, biasanya karena tidak memenuhi persyaratan sehingga bisa menyebabkan permasalahan, misalnya pembentukan kerak. Oleh senyawa pembentuk kerak misalnya dari senyawa silikat, garam penyebab kesadaran, minyak, dan juga gula. Atau mungkin juga kemudian memicu adanya korosi dari pipa ketel oleh bahan korosif yang larut air seperti H2S, CO2, oksigen, amoniak, minyak, dan juga gula. Bisa juga kemudian menyebabkan carryover atau pemuncratan karena meningkatnya konsentrasi dari bahan padat total dan silika dalam air ketel. Nah, hal-hal tersebut tentu dampaknya nanti jangka panjang dan juga bisa menyebabkan masalah-masalah yang lebih besar. Misalnya kalau kerak dapat mempengaruhi penurunan daya hantar panas sehingga menyebabkan pemanasan tinggi setempat. Korosi bisa juga menyebabkan tipisnya bahan yang dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar. Dalam operasional di pabrik gula biasanya dilakukan water test untuk beberapa periode tertentu ya, atau mungkin beberapa rentang waktu tertentu. Nah, water test ini biasanya dilakukan dengan sampel air boiler dan air pengisi boiler. Tujuan water test adalah untuk mengetahui susunan kimia di dalam air dan selanjutnya dengan menggunakan perlakuan terhadap air atau water treatment, susunan kimiawi tersebut dijaga pada batas-batas yang ideal, yang selanjutnya akan menguntungkan baik terhadap peralatan maupun terhadap proses yang ada di pabrik gula. Nah, untuk mempertahankan batas-batas susunan kimiawi yang dikehendaki tersebut, maka air harus diperiksa secara sama dan teratur. Nah, di slide ini kita bisa melihat baku mutu untuk air pengisi boiler dari APMA, British maupun juga Japan gitu ya, untuk parameter pH, total hardness, total iron, dissolved oxygen, dan juga minyak. Kita bisa melihat perbandingan dari setiap standar yang ada. Kemudian ini adalah baku mutu untuk air boiler, masih dari 3 standar, dari parameter pH, kemudian konduktivitas, alkalinitas M, alkalinitas O, silika, sulfat, dan sulfit, dan juga fosfat. Nah, pH di atas 12 untuk air boiler biasanya berakibat buruk karena bisa menyebabkan terjadinya korosi dan embrittlement atau perapuhan. Kemudian pH rendah juga tidak baik karena sudah pasti akan mendorong terjadinya korosi.
Komponen alkalis tersebut apabila dipanaskan akan terurai menyebabkan terjadinya carryover dan pembentukan CO2 yang akan mengakibatkan korosi pada stasiun-stasiun di pabrik gula. Silika, SiO2 dalam air akan menyebabkan terjadinya kerak yang sangat keras. Kemudian fosfat dapat merubah ion Ca dan Mg atau kesadaran di dalam air ketel menjadi gumpalan tak larut dan tidak menempel sebagai kerak. Kemudian besi sebagai FeHCO3 2 kali atau FeO2 2 kali dan Fe2O3 pada konsentrasi yang tinggi menyebabkan terjadinya red water dan korosi. Dan untuk kadar klorida dijaga jangan sampai berada di atas batas tertentu karena dapat menyebabkan korosi pada sistem penyediaan air dan ketel. Nah, ini beberapa review saja ya untuk parameter-parameter yang ada untuk analisis air boiler. Uji alkalinitas pada air boiler dilakukan untuk menentukan adanya bikarbonat CO3, karbonat CO3 dan juga hidroksida, OH-, fosfat, PO4 dan juga komponen alkalis yang lainnya. Nah, komponen alkalis tersebut apabila dipanaskan akan terurai menyebabkan terjadinya carryover dan pembentukan CO2 yang akan mengakibatkan korosi pada stasiun di pabrik gula. Ada 3 macam alkalinitas yang bisa kita analisis. Yang pertama adalah alkalinitas dengan indikator PP atau P alkalinitas. Nah, ini untuk pengukuran alkalinitas yang disebabkan oleh ion hidroksida dan karbonat. Sedangkan yang kedua alkalinitas dengan indikator MO atau M alkalinitas. Ini dipakai untuk pengukuran alkalinitas yang disebabkan oleh ion bikarbonat, karbonat maupun hidroksida. Sedangkan yang ketiga adalah alkalinitas hidroksida OH atau O alkalinity. O alkalinitas ini dipakai untuk pengukuran alkalinitas yang disebabkan oleh ion hidroksida. Ini adalah prosedur analisis alkalinitas P atau P alkalinity dengan metode titrasi. Kemudian ini adalah prosedur analisis alkalinitas untuk M alkalinitas dan O alkalinitas. Berikut ini adalah perhitungan untuk analisis alkalinitas pada air. Yang pertama untuk formulasi atau perhitungan bila digunakan larutan H2SO4 0,02 N, dan yang kedua adalah jika digunakan larutan H2SO4 1/28 N. Secara umum asiditas dan alkalinitas pada nira pun tidak berbeda dengan asiditas dan alkalinitas pada air. Analisis asiditas dan alkalinitas nira dilakukan untuk mengetahui kandungan zat-zat yang bersifat asam dan bersifat basa pada nira. Untuk analisisnya bisa menggunakan 2 opsi. Yang pertama, dengan penetapan asiditas dilakukan menggunakan metode titrasi menggunakan larutan kapur 1/28 N dan indikator PTB dan PP. Nilai asiditas menunjukkan kebutuhan kapur untuk mentetralkan 1 liter nira. Opsi kedua adalah dengan titrasi juga menggunakan larutan asam sulfat 1/18 N dan indikator PP serta ATP. Nilai alkalinitas menunjukkan jumlah CaO dalam nira dalam satuan miligram per liter.